Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sabina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat pagi Mbak Sabina. Bagaimana kabar Mbak Sabina pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi ikut upacara enggak? Ikut, saya ikut. Ikut. Enggak terlambat toh? Enggak dong. Keren, bagus gitu. Tadi saya Pak Guru juga lihat gitu teman-teman kalian itu ada beberapa yang terlambat. Mbak Sabina, kira-kira Mbak Sabina punya bayangan apa ya saya kok dipanggil sama Pak Fuad hari ini? Kira-kira itu kenapa sih Mbak Sabina Bapak panggil di ruangan ini? Punya gambaran nggak? Aduh, sebenarnya saya juga nggak tahu, Pak. Kenapa kok saya dipanggil di sini? Kenapa ya, Pak? Nggak tahu ya jadi ya. Nggak tahu saya. Gini Mbak, coba diingat kembali, refleksi kembali gitu. Hari Jumat kemarin itu kira-kira Mbak Sabina itu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati nggak? Hari Jumat, ayo coba diingat kembali. Hari Jumat. Iya, minggu kemarin. Oh iya, Pak. Aduh, saya melanggar aturan sekolah, Pak. Saya pakai jaket waktu pelajaran di kelas, Pak. Tapi saya itu sebenarnya nggak tahu, Pak, kalau itu emang benar-benar nggak boleh di kelas. Jadinya makanya saya pakai jaket di kelas. Terus juga ya saya nyaman gitu pakai kardigan di kelas. Maaf banget ya, Pak, saya melanggar aturan kelas. Gak apa-apa, itu saya maafin gitu. Mbak Sabina, kalau boleh tahu gitu, apa sih alasan Mbak Sabina itu memakai jaket itu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati itu sebenarnya motivasinya apa gitu loh kok Mbak Sabina itu kok memakai jaket sampai melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati? Yang pertama karena saya nyaman gitu, Pak, pakai kardigan. Nyaman ya? Iya, bener banget. Saya nyaman, saya suka, jadinya saya pakai di kelas. Walaupun ya sebenarnya itu nggak boleh ya, Pak, kalau di kelas pakai jaket. Cuman ya karena saya pakai itu ngerasa nyaman, saya pakai ngerasa suka, dan saya pede kalau pakai kardigan. Gitu. Senang memakai jaketnya? Banget, senang banget saya, Pak. Tapi Mbak Sabina itu tahu nggak kalau memakai jaket selama di sekolah itu sebenarnya melanggar keyakinan kelas? Merasa nggak ketika sekarang dirasakan kembali lagi itu sebenarnya merasa melanggar nggak sih gitu kalau saya memakai jaket itu gitu kira-kira? Iya, Pak, sebenarnya saya paham banget dan saya juga sadar banget kalau itu sebenarnya aturan yang emang tidak boleh dilanggar dan itu nggak boleh pakai jaket di kelas karena itu kan sama aja kita nggak menghargai aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah gitu kan, Pak. Jadi sekarang Mbak Sabina sudah paham nih. Ya sudah, Pak, saya sudah menyadari salah saya. Ya gitu. Gini Mbak Sabina, sebenarnya dulu waktu Bapak itu sekolah saat jenjang SMA itu Bapak juga sering merasa nyaman memakai jaket di lingkungan sekolah. Saya ingat betul itu waktu zamannya Bapak itu trennya memakai jaket sweater jumper gitu. Nah itu saya Pak Guru pakai itu, dan bahkan Pak Guru sering dipanggil sama wali kelas, sama wali BK gitu untuk dinasihati kenapa nih jaketnya selalu dipakai. Zaman dulu namanya peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu kan sudah tidak boleh memakai jaket. Kenapa dipakai jaketnya gitu? Pak Guru juga dulu sering dipanggil. Artinya memang sebenarnya usia-usia seperti Anda seperti saat ini itu juga banyak sih teman kalian itu yang model seperti itu, merasa nyaman gitu memakai apa yang mereka miliki gitu loh. Tentunya kan Mbak Sabina juga merasa nyaman, seneng, apalagi saya lihat jaketnya juga keren, matching dengan sepatu baju Mbak Sabina gitu, ya kan? Iya, Pak, benar banget. Saya itu suka banget pakai kardigan karena ya
Saya menyesuaikan warna sepatu, terus juga pas banget sama gitu loh Pak sama warna seragam. Jadi makanya saya pakai terus, biasanya tuh pede, nyaman, terus juga biasanya nggak kedinginan. Gini Mbak Sabina, Bapak mengerti apa yang Mbak Sabina rasakan saat memakai jaket. Itu tentunya senang dan merasa nyaman ya ketika memakai jaket. Tapi kan kembali lagi itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, tapi terus nggak boleh ya Pak memakai jaket? Boleh, pakai jaket boleh. Kamu bisa memakai jaket itu nanti saat berangkat sekolah dipakai jaketnya, terus sampai sekolah ya dilepas dulu, pulang sekolah dipakai jaketnya gitu kan di jalan juga merasa nyaman, pede gitu loh. Sepatunya putih, jaketnya putih dan sebagainya, nah match gitu. Itu bisa dipakai di saat main dengan teman-teman kamu dan lainnya. Tapi tolong kalau di sekolah ya dilepas dulu. Itu ya Mbak. Iya Pak, sebelumnya terima kasih banyak, terus juga terima kasih banyak karena saya udah dikasih tahu dan dinasehatin. Coba kalau misalnya Pak Fuad nggak kasih tahu saya nggak bakalan tahu Pak kalau itu ternyata emang benar-benar nggak boleh di sekolah. Makasih banyak ya Pak. Tapi sekarang sudah tahu ya kalau pakai jaket itu melanggar keyakinan kelas gitu ya. Nah, itu Mbak Sabina, sebenarnya Bapak itu ngikuti profil kamu, tahu nggak? Oh iya Pak, serius Pak? Iya, kamu kan masuk kelas 10 itu kan sudah sering menjuarai berbagai event lomba. Saya tahu, jadi Mbak Sabina itu satu punya jiwa sosial yang sangat tinggi, terus yang kedua Mbak Sabina itu sering mengikuti lomba IC yang didampingi sama Pak Fajar itu. Nah terakhir kan Mbak Sabina mengikuti lomba IC yang diselenggarakan Balai Bahasa DIY dan mendapat juara 3. Itu kan sesuatu yang sangat prestasi, yang sangat membanggakan buat sekolah. Khususnya Pak Guru juga bangga memiliki murid seperti Mbak Sabina itu gitu. Nah kira-kira setelah ini mau bekerja atau mau melanjutkan studi? Saya itu awalnya mau kerja Pak, tapi kalau dipikir-pikir terus juga orang tua nyuruh saya atau nyaranin saya buat kuliah, jadi saya kayaknya mending kuliah deh Pak. Soalnya juga saya mau kuliah di UGM jurusan filsafat Pak. Jadi saya minta doa sama Pak Fuad, semoga saya bisa keterima di sana ya Pak. Amin. Keren itu, jurusan filsafat itu bagus, keren. Nah, tapi pesan dari Pak Guru tetap rajin belajar, rajin beribadah gitu ya. Semoga lancar dan diterima di UGM filsafat seperti yang Mbak Sabina inginkan. Gitu ya. Amin, amin. Makasih banyak ya Pak. Nah, sama-sama. Ya udah, sekarang kembali lagi ke kelas, ikuti pembelajaran dengan terus. Oke? Oke Pak. Makasih ya Pak. Oke, udah kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabina Widya Putri, kelas 11 TKJA dari SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari pelanggaran yang saya lakukan. Saya tidak merasa dihukum oleh Pak Fuad dan saya juga tidak dimarah-marahi oleh Pak Fuad. Pak Fuad juga memberikan saran kepada saya dan juga memberikan nasihat kepada saya agar saya yakin dan paham dan juga menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Dan Pak Fuad memberikan jalan kepada saya dan juga memberikan petunjuk kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan bahkan saya mendapatkan pengakuan dari Pak Fuad kalau saya adalah pribadi yang baik dan juga dapat diandalkan. Dan juga Pak Fuad sangat percaya kepada saya bahwa saya itu sebenarnya pintar dan saya juga memiliki banyak sekali kompetensi atau juga saya banyak sekali memiliki prestasi. Jadi Pak Fuad nyuruh saya atau memberikan saran kepada saya agar saya tetap mempertahankan prestasi itu. Terima kasih Pak Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi ikut upacara enggak hari ini, pagi ini? Ikut. Terlambat? Kebetulan tidak. Oh, enggak terlambat. Keren, bagus, dipertahankan. Mbak Salwa, Bapak itu kan kemarin mendapat laporan dari Putri ya. Putri ya. Nah, kalau kamu di hari Selasa tanggal 3 Oktober minggu kemarin itu bolos di jamnya beliau mapel matematika. Apa benar? Iya Bapak, kemarin saya bolos di jam pelajaran Putrian matematika. Terus Mbak Salwa, kalau boleh Bapak tahu apa benar? Jadi kabarnya itu kamu bolosnya tidak sendirian, tapi mengajak teman-teman yang lain juga. Iya, kemarin saya mengajak teman-teman saya yang lain. Siapa aja? Ada Dian, Aji, dan Eka untuk ikut bolos serta. 3 orang yang kamu ajak. Iya. Dan mau. Kebetulan mau. Maaf ya Pak. Ya, Bapak maafkan. Mbak Salwa, sebenarnya juga ada teman-teman kamu yang bolos terutama di jam siang itu. Bapak paham betul usia remaja seperti Mbak Salwa itu masih sering melakukan tindakan yang sering kurang berpikir kalau tindakan saya itu sebenarnya dampaknya negatif gitu loh. Kalau saya males nih pelajaran matematika terus saya mau bolos, nah itu kan dampaknya negatif, dampaknya bukan positif gitu loh, tidak terselesaikan hari itu gitu. Nah terus Mbak Salwa kelak kan ingin menjadi orang yang sukses kan? Tentu saja dong, mau jadi orang. Emangnya kalau boleh tahu setelah lulus mau lanjut kuliah dulu atau langsung bekerja? Saya berencana untuk lulus untuk melanjutkan ke jurusan pendidikan tata boga di UNI. Wah, bagus itu, bagus sekali, mantap, Mbak Salwa. Kembali ke topik utama. Kalau boleh tahu, kira-kira Mbak Salwa bolos pada jamnya Putrian itu kira-kira apakah melanggar keyakinan kelas yang disepakati bersama? Iya. Coba sekarang direfleksi kembali, apa yang menjadi keyakinan kelas kita gitu. Ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, juga melanggar keyakinan kelas tidak mengikuti pembelajaran tanpa keterangan atau bolos. Saya minta maaf ya Pak. Ya, Bapak maafkan. Jadi kan di keyakinan kelas itu sudah tertulis disepakati bersama bahwa tidak boleh membolos pada jam mata pelajaran. Kalau mau izin keluar ya izin sama Bapak Ibu, jangan membolos meninggalkan tanpa keterangan. Itu ya Mbak Salwa. Iya Pak. Baik Bapak maafkan. Terus ini apakah Mbak Salwa masih ingat kalau Mbak Salwa itu melanggar keyakinan kelas, bolos di jam mata pelajaran itu kira-kira konsekuensinya apa? Masih ingat? Apa coba? Dengan meminta maaf kepada Putrian dan membuat surat keterangan dengan tidak akan mengulanginya kembali dan diketahui oleh orang tua saya. Jadi besok Mbak Salwa minta maaf kepada Putrian. Terus yang kedua membuat surat keterangan tidak akan mengulangi lagi, diketahui orang tua Mbak Salwa. Gitu ya? Keberatan nggak kira-kira? Tidak. Enggak. Baik Mbak Salwa. Ini sekarang kalau boleh Bapak tahu, kenapa sih Mbak Salwa itu mengajak Aji, Dian, dan Erika untuk ikut bolos? Ya Pak, kemarin saya kira bahwa Putrian tidak akan mungkin melapor ke Pak Fuad kalau kita melanggar keyakinan kelas bolos. Ternyata Putrian melapor ke Pak Fuad. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Mbak Salwa gitu ya? Iya. Ya. Besok lagi kalau mau ajak teman-teman itu Bapak sarankan
untuk mengajak teman-teman dalam kegiatan yang positif. Bapak itu tahu bahwa Mbak Salwa itu sejak kelas 10 sudah aktif di HW Hizbul Waton. Bahkan sekarang saya dengar Mbak Salwa itu masih sebagai pembina Dewan Kerabatnya Hizbul Waton di SMK Muhammadiyah 1 Maulidan, ya toh? Nah itu kan sebuah hal yang sangat membanggakan. Pak Guru itu bangga dengan Mbak Salwa, masih sudah kelas 3 tapi masih sebagai pembina Dewan Kerabatnya gitu. Nah itu Bapak sarankan, ajaklah adik-adik kelas 10 itu untuk mengikuti kegiatan HW, jangan mengajak bolos ya. Mengajak anak-anak itu ke HW yang rajin, apalagi Bapak dengar besok bulan Desember itu kita sekolah kita kan sudah setelah habis pandemi itu kan sudah kita mau kemah lagi ya kan? Ya, Pak. Untuk yang pertama kali kita kemah. Nah itu dikondisikan ya. Tuh. Karena besok Desember kita kemah, saya juga mau pastikan agenda kegiatan kemah yang ada di rekan-rekan Dewan Kerabat sudah mulai disusun agar tidak kelabakan seperti tahun kemarin. Nah, apalagi kan Mbak Sabina itu mengkondisikan rekan-rekan Dewan Kerabat. Itu hal yang sangat keren, bagus. Namanya Mbak Salwa Fitzi Rahayu. Benar? Iya Pak, benar. Nah, itu keren. Mbak Salwa itu kan sekarang sudah kelas 12 kuliner. Ya. Nah, kira-kira tadi itu kan mau melanjutkan di Tata Boga UNY, ya toh? Nah, berarti Mbak Salwa ini ingin menjadi guru kuliner di SMK, benar? Ya, benar. Nah, itu kan hal yang sangat bagus. Nah, mulai sekarang itu Mbak Salwa ya kan sudah kelas 12, bentar lagi sudah ujian, praktek dan sebagainya. Nah, itu tetap belajar yang rajin, tetap beribadah agar lancar diterima di jurusan Teknik Boga FT UNY. Itu ya. Terima kasih atas nasihatnya hari ini ya Pak. Nah, Saya akan berusaha menjadi anak yang lebih rajin dan mungkin mengurangi untuk bolos. dan taat ibadah. Iya. Oke. Nah, ya sama-sama. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke kelas. Bilang sama Ibu Kikin, mohon maaf terlambat masuk. Tadi lagi ada bimbingan dengan Pak Fuad. Gitu ya? Iya, Pak. Siap. Izin sama Bu Kikin bilang seperti itu. Oke? Siap. Laksanakan. Oke. Nah, Terima kasih, Pak. oke sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitzi Rahayu, murid dari kelas 12 kuliner di SMK Muhammadiyah 1 Medan. Pak Fuad memberikan nuansa berbeda ketika sebuah kesepakatan kelas diterapkan. Pak Fuad juga tidak memberikan hukuman, tetapi bersama-sama saling mengingatkan, bahkan memberikan sebuah solusi pemecahan masalah bagi kami. Pak Fuad juga memberikan pengakuan dan motivasi kepada saya, sehingga saya merasa tidak sedang dihakimi, tetapi saya merasa mendapat bimbingan dari Pak Fuad. Saya juga mendapat pengakuan dari Pak Fuad bahwa saya mampu mengkoordinir rekan-rekan Dewan Kerabat di sekolah. Terima kasih Pak Fuad, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.